Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tukar Fikraniri dari kelas 11 OTKP 4. Kelompok absen terakhir dari 33 sampai 37 akan mempresentasikan tugas PKN mengenai pengertian tenaga kerja. A. Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik memiliki keahlian pada bidang tertentu. Keahlian tersebut diperoleh dari bidang pendidikan, contohnya dosen, dokter, akuntan, pengacara, dan sebagainya. Kedua, tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian pada tertentu dan keahlian tersebut diperoleh dari pengalaman latihan. Contohnya montir, sopir, tukang jahit, dan sebagainya. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contohnya hanya mengendalikan tenaga saja, tidak memerlukan pendidikan dan latihan terlebih dahulu, seperti buruh kasar, kuli bangunan, atau pembantu, atau bisa juga disebut juga ART. B. Contoh kasus berita mengenai perlindungan tenaga kerja. Pak Budi adalah karyawan dari suatu perusahaan swasta. Dia bekerja sudah kurang lebih 10 tahun. Pada suatu saat dia mengalami kecelakaan dalam bekerja sehingga berakibat fatal dan mengalami kerugian fisik. Akan tetapi di perusahaan dia bekerja belum mengikuti program Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja, sehingga biaya pengobatan Pak Budi ditanggung sepenuhnya oleh dia. Sedangkan dari pihak perusahaan hanya memberikan uang pengobatan sekedarnya. Oleh karena itu, Pak Budi telah mengalami kerugian baik fisik maupun materi sebagai karyawan, sehingga Pak Budi mengadukan kasusnya kepada Perserikatan Kaum Buruh atau PSI, SPSI, agar Pak Budi mendapatkan suatu perlindungan dan hak ganti rugi. Kesimpulan yang dapat bisa disampaikan, jika seseorang masuk bekerja dalam suatu perusahaan, dia wajib menanyakan bagaimana tentang jaminan kesehatannya, baik moral maupun materi, serta undang-undang dalam peraturan perusahaan tersebut. Contoh kasus kedua yaitu mengenai perlindungan tenaga kerja. TKI meninggal di Malaysia akibat kurang gizi dan luka-luka membuat marah bangsa. Stephen Sinclair Kong, anggota parlemen di Bukit Matarja, menemui Adelina pada hari Sabtu lalu setelah mendapat pengaduan dari tetangga yang melihat tenaga kerja asal Nusa Tenggara Timur ini mengalami luka-luka parah, termasuk di tangan. Adelina meninggal di rumah sakit pada keesokan harinya. Kepolisian Malaysia telah menahan 3 tersangka atas meninggalnya tenaga kerja Indonesia telah bekerja di negara tetangga ini sejak 2014. Kematian Adelina menyebabkan orang Malaysia marah kepada majikan karena Adelina diperlakukan sedemikian. Menurut BBC Indonesia, Endang Nurdin, lalu Muhammad Iqbal, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, mengatakan belum ada kesimpulan final dari dokter forensik, namun menurutnya salah satu penyebab yang ditemukan adalah mengalami malnutrisi 1 bulan terakhir, ada luka kemungkinan bekas gigitan binatang. Kondisi Adelina lemah dengan luka parah di tangannya. Adelina sempat menuturkan bahwa selama sebulan terakhir dia dipaksa tidur di luar rumah bersama anjing peliharaan majikan, tak diberi makan dan mengalami penganiayaan. Menyerukan agar pemerintah Malaysia dan juga Indonesia memperkuat perundang-undangan agar pekerja mendapatkan perlindungan. Lalu Muhammad Iqbal mengatakan dalam 2 tahun terakhir ini tidak ada payung hukum antara dua negara menyangkut pekerja domestik karena sudah berakhir Memorandum of Understanding MOU pada 2016. Kita sudah sampaikan keinginan kita untuk membuat sebuah MOU yang baru sama sekali, bukan perpanjangan dari yang lama, tapi belum mendapatkan respon dari Malaysia hingga saat ini. Kita harap ini bisa menjadi momentum untuk Malaysia untuk mendorong pembahasan MOU tersebut.
Perjanjian kerjasama ini juga diperlakukan bagi majikan untuk memastikan, lalu juga mengatakan Malaysia juga perlu melakukan penguatan di sektor regulasi ini. Harapan kita supaya bisa mengakomodir fenomena yang muncul belakangan, khususnya perdagangan manusia. BBC Indonesia telah menghubungi Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia mengatakan tidak akan memberikan pernyataan karena kasus ini dalam penyelidikan polisi. Saat ini terdapat sekitar 2,5 juta WNI yang bekerja di Malaysia dan 50% diantaranya ilegal. Direktur Tanaganita, organisasi hak HAM di Kuala Lumpur yang menangani pekerja migran menyatakan kekerasan di antara lain akibat istilah pembantu rumah tangga dalam hukum Malaysia. C. Bentuk pelanggaran dan sanksi yang diberikan terhadap tenaga kerja. Berbagai bentuk pelanggaran hak buruh yang terjadi antara lain kontrak kerja yang tidak sesuai undang-undang ketenagakerjaan, status dan hubungan industrial yang tidak wajar, besaran upah dan sistem pengupahan yang tidak sesuai standar, serta tidak dipenuhinya hak-hak normatif lainnya. Penyebab pelanggaran hak buruh terus terjadi salah satunya disebabkan oleh minimnya pengawasan pemerintah hingga level dinas pengawasan ketenagakerjaan yang bertugas untuk menegakkan peraturan ketenagakerjaan yang menjamin pemenuhan hak buruh sekaligus menindak tegas perusahaan atau pemberi kerja yang melakukan pelanggaran. Pasal 189 Undang-Undang Ketenagakerjaan menegaskan sanksi pidana penjara, kerugian dan atau denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar hak-hak dan atau ganti rugi kepada tenaga kerja atau pekerja atau buruh. Terima kasih yang saya sampaikan presentasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.